Perkembangan sistem keuangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan tuntutan stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks tersebut, sistem keuangan dan perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Perbankan syariah menempatkan aktivitas ekonomi pada sektor real, menghindari praktik riba, spekulasi, serta ketidakpastian yang berlebihan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah. Namun, potensi tersebut tidak akan tercapai secara optimal tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teori praktik operasional, peran lembaga pendukung, serta kebijakan regulator yang mengatur dan mengawasi industri ini. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan struktur pengawasan keuangan juga menuntut adanya transformasi dan inovasi berkelanjutan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, materi ini akan membahas secara sistematis 7 aspek utama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah sebagai landasan konseptual, praktik perbankan syariah di Indonesia dalam implementasinya, peran lembaga dan industri pendukung dalam membangun ekosistem keuangan syariah, tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan bank syariah, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan, serta optimalisasi infrastruktur dan industri perbankan syariah di era digital. Dan pemaparan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi, perkembangan, dan arah masa depan perbankan syariah di Indonesia. Baik, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Keuangan dan perbankan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta difatwakan oleh DSN MUI. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan ekonomi dengan menghindari praktik yang dilarang dalam Islam. Prinsip utama perbankan syariah meliputi larangan riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir spekulasi perjudian. Bank syariah menekankan prinsip keadilan bagi hasil serta keterkaitan langsung dengan sektor real dan kegiatan usaha yang halal. Keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa menanggung risiko sesuai prinsip al-ghunmu bil-ghurmi. Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui akad-akad syariah. Akad penghimpunan dana meliputi wadiah dan mudharabah, sedangkan akad penyaluran dana meliputi murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Selain itu, terdapat akad jasa seperti wakalah, kafalah, dan ran. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah merupakan sistem kemitraan dan bagi hasil dengan landasan maqasid syariah,
keuangan dan perbankan syariah berperan mendorong keadilan ekonomi, stabilitas keuangan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Keberadaan bank ini menjadi tonggak awal penerapan sistem perbankan tanpa bunga di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah memiliki kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif. Momentum penting lainnya adalah merger 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021 yang bertujuan memperkuat struktur permodalan daya saing bank syariah nasional. 3. Bentuk dan jenis bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 1. Bank Umum Syariah atau BUS, bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 2. Unit Usaha Syariah atau UUS, unit khusus pada bank konvensional yang menjalankan kegiatan usaha syariah. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, bank syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dan UMKM. 4. Produk dan layanan perbankan syariah. Produk penghimpunan dana, tabungan wadiah, simpanan yaitu simpanan titipan tanpa imbal hasil tetap. 2. Tabungan mudharabah yaitu simpanan dengan sistem bagi hasil. 3. Deposito mudharabah yaitu simpanan berjangka dengan nisbah bagi hasil. Produk penyaluran dana. 1. Pembiayaan murabahah yaitu jual beli dengan margin keuntungan. 2. Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama usaha dengan penyertaan modal. 3. Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. 4. Pembiayaan ijarah yaitu sewa menyewa barang atau jasa. 3. Produk jasa perbankan. 1. Transfer dana. 2. Pembayaran dan penagihan. 3. Bank garansi syariah. 4. Layanan digital banking syariah. 5. Mekanisme operasional perbankan syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan akad sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Setiap akad harus jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan bank diperoleh dari margin jual beli, bagi hasil atau fee jasa, bukan dari bunga. 6. Kepatuhan syariah dalam praktik perbankan. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi kesesuaian operasional bank dengan fatwa DSN MUI. Kepatuhan syariah menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kehalalan produk perbankan.
7. Peran perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia. Dalam praktiknya, perbankan syariah berperan dalam 1. Pembiayaan UMKM dan sektor real. 2. Peningkatan inklusi keuangan. 3. Pemerataan ekonomi. 4. Mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Peran lembaga regulator dan pengawas. 1. Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter yang mendukung perkembangan perbankan syariah melalui 1. Penyusunan kebijakan moneter syariah. 2. Pengembangan instrumen moneter syariah. 3. Penguatan sistem pembayaran syariah. 4. Menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Peran OJK meliputi yaitu 1. Penyusunan regulasi perbankan syariah. 2. Pengawasan kesehatan bank syariah. 3. Perlindungan konsumen. 4. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. 4. Peran Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI. DSN MUI memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan syariah industri perbankan. Peran utamanya adalah 1. Menetapkan fatwa terkait produk dan kegiatan perbankan syariah, menjadi rujukan utama kepatuhan syariah. 2. Memberikan arahan bagi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Keberadaan DSN MUI memastikan bahwa praktik perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip Islam. 5. Peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas, yaitu tugasnya sebagai berikut. 1. Mengawasi implementasi fatwa DSN MUI. 2. Memberikan nasihat kepada manajemen bank. 3. Melaporkan pelaksanaan kepatuhan syariah kepada regulator. Nah, DPS ini menjadi penghubung antara prinsip syariah dan praktik operasional bank. Selanjutnya yaitu 6. Peran lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS berperan menjamin simpanan nasabah bank syariah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. LPS juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan syariah apabila terjadi kegagalan bank. 7. Peran lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa. Sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui 1. Pengadilan agama untuk sengketa ekonomi syariah. 2. Alternatif penyesalan sengketa seperti arbitrase syariah. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku perbankan syariah. 8. Peran industri pendukung keuangan syariah. 1. Asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah melindungi risiko pembiayaan dan aset perbankan syariah. 2.
pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang mendukung likuiditas dan pembiayaan jangka panjang bank syariah. 3. Vintage syariah. Vintage syariah mendukung inovasi layanan keuangan berbasis digital dan memperluas inklusi keuangan syariah. 9. Peran lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lembaga zifaf berperan penting dalam penguatan ekonomi umat. Bank syariah dapat berkolaborasi dalam pengelolaan dan dana sosial Islam untuk kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat. 10. Sinergi antar lembaga dalam pengembangan perbankan syariah. Sinergi antara regulator bank syariah, industri, pendukung, dan lembaga sosial sangat diperlukan untuk 1. Memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat stabilitas dan daya saing industri. 11. Tantangan koordinasi antar lembaga. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain yaitu yang pertama, tumpang tindih regulasi. 2. Perbedaan kepentingan antara lembaga. 3. Keterbatasan koordinasi dan komunikasi. Tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. 1. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga persepsi bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional masih sering ditemui. 2. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Industri perbankan syariah membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman perbankan modern dan pengetahuan syariah. Namun jumlah SDM dan kualifikasi tersebut masih terbatas, sehingga mengaruhi kualitas layanan, inovasi produk, dan pengembangan bisnis dan syariah. 3. Skala usaha dan daya saing bank syariah. Sebagian besar bank syariah di Indonesia masih memiliki skala usaha permodalan yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini berdampak pada keterbatasan ekspansi usaha, efisiensi operasional, serta kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Inovasi produk yang masih terbatas. Produk perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah, sementara akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya inovasi produk menyebabkan bank syariah kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. 5. Tantangan regulasi dan koordinasi. Meskipun regulasi perbankan syariah sudah cukup lengkap, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi kebijakan antara lembaga, baik antara Bank Indonesia, OJK, maupun lembaga pendukung lainnya. Koordinasi yang belum optimal dapat memperlambat pengembangan industri. 3. Peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. 1. Potensi pasar yang sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk muslim yang merupakan potensi pasar terbesar bagi perbankan syariah. Dengan peningkatan literasi dan edukasi, potensi ini dapat menjadi motor utama pertumbuhan industri perbankan syariah. 2. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui
berbagai kebijakan seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau KNEKS, serta penyusunan master plan ekonomi syariah Indonesia. 3. Pertumbuhan industri halal. Perkembangan industri halal seperti makanan halal, fashion muslim, pariwisata halal, dan farmasi halal menciptakan peluang pembiayaan yang besar bagi perbankan syariah. Bank syariah dapat berperan sebagai mitra pembiayaan utama sektor-sektor tersebut. 4. Perkembangan teknologi digital. Transformasi digital membuka peluang bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan menjangkau generasi muda. Digital banking dan fintech syariah menjadi sarana penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. 5. Integrasi dengan keuangan sosial Islam. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif dapat memperkuat peran perbankan syariah dan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 4. Strategi menghadapi tantangan memanfaatkan peluang. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang diperlukan strategi antara lain, yaitu peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah, pengembangan SDM yang kompeten, inovasi produk dan layanan, penguatan permodalan dan sinergi antara bank syariah, dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral memiliki strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional, termasuk dalam pengembangan perbankan syariah. Meskipun fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan industri perbankan syariah melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. 2. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia berperan sebagai 1. Otoritas moneter syariah, 2. Pengembangan pasar keuangan syariah, 3. Fasilitator penguatan ekosistem ekonomi syariah, 4. Penjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Peran tersebut dijalankan secara sinergis dengan pemerintah, OJK, dan lembaga lainnya. 3. Kebijakan syariah Bank Indonesia. 1. Pengembangan instrumen moneter syariah. Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen moneter berbasis syariah untuk mengelola likuiditas perbankan syariah, antara lain 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, 2. Sukuk Bank Indonesia, 3. Fasilitas likuiditas intrahari syariah. Instrumen ini berfungsi untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung kelancaran operasional bank syariah. 2. Pasar uang antar bank syariah atau PUAS. BI mendorong pengembangan pasar uang antar bank syariah sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek antara bank syariah. Keberadaan PUAS meningkatkan efisiensi dan stabilitas likuiditas industri perbankan syariah. Pengembangan sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan sistem pembayaran syariah yang aman, efisien, dan inklusif. Inisiatif ini meliputi 1. Integrasi sistem pembayaran syariah dengan QRIS, 2. Pengembangan layanan pembayaran digital berbasis syariah, 3. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang sesuai prinsip syariah. Sistem pembayaran syariah yang modern mendukung pertumbuhan transaksi ekonomi syariah di masyarakat. 5. Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau BEKSI. Bank Indonesia menyusun blueprint ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sebagai peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Blueprint ini mencakup 1. Penguatan perbankan dan keuangan syariah, 2. Pengembangan industri halal, 3. Pemberdayaan UMKM syariah, 4. Digitalisasi ekonomi syariah. Blueprint ini menjadi acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. 6. Penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Bank Indonesia aktif melakukan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat melalui 1. Program literasi keuangan syariah,
2. Seminar dan pelatihan. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan pesantren. 4. Kampanye ekonomi syariah nasional. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. 7. Dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM syariah. BI mendorong perbankan syariah untuk lebih aktif dalam pembiayaan UMKM melalui fasilitas akses pembiayaan. 2. Pendampingan UMKM berbasis syariah. 3. Integrasi UMKM dengan ekosistem halal. UMKM menjadi fokus utama karena perannya yang besar dalam perekonomian nasional. Transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang pembentukan OJK antara lain yaitu kompleksitas industri jasa keuangan yang semakin meningkat, perlunya lembaga pengawas yang independen dan terintegrasi. 3. Pengalaman krisis keuangan yang menunjukkan kelemahan sistem pengawasan sebelumnya. 4. Kebutuhan perlindungan konsumen jasa keuangan. Peran OJK dalam sistem keuangan pasca transformasi. 1. OJK bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan konvensional dan syariah. 2. Pengawasan pasar modal. 3. Pengawasan industri keuangan non-bank. 4. Pelindungan konsumen jasa keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, OJK memastikan kesehatan bank, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan nasabah. Materi yang ketujuh adalah optimalisasi infrastruktur dan industri perbankan syariah di era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam industri jasa keuangan termasuk perbankan syariah. Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan perilaku masyarakat yang bertransaksi dari layanan konvensional menjadi layanan berbasis digital. Kondisi ini perbankan syariah untuk melakukan optimalisasi infrastruktur dan transformasi industri agar kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Sistem pembayaran digital syariah. Optimalisasi sistem pembayaran digital dilakukan melalui 1. Mobile banking dan internet banking syariah. 2. QRIS berbasis prinsip syariah. 3. e-wallet syariah. 4. Integrasi dengan ekosistem digital halal. Transformasi layanan perbankan syariah. Transformasi layanan meliputi pembukaan rekening secara digital, pembiayaan online, layanan customer service berbasis digital, dan digital onboarding UMKM syariah. Peran vintage dalam pengembangan perbankan syariah. Vintage syariah menjadi mitra strategis perbankan syariah dalam 1. Pembiayaan berbasis digital, 2. Crowdfunding syariah, 3. Payment system, 4. Pengelolaan zakat dan wakaf digital. Penguatan keamanan manajemen risiko digital. Dalam era digital, perbankan syariah menghadapi risiko baru seperti kejahatan siber, 2. Kebocoran data dan penipuan digital. Kesimpulannya, perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan, keseimbangan, dan keterkaitan dengan sektorial. Landasan teori keuangan dan perbankan syariah memberikan arah bahwa aktivitas keuangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pengembangan yang signifikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun ragam produk dan layanan. Dukungan pemerintah, regulator, serta merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat industri perbankan syariah nasional.
keberadaan lembaga dan industri pendukung seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, LPS, serta industri keuangan syariah lainnya membentuk ekosistem yang saling terintegrasi dan memperkuat stabilitas serta kepercayaan masyarakat. Sekian materi yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.